Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Yang saya hormati Pak dosen, Pak Lius. Yang saya hormati teman-teman sekelas saya. Saya akan menyampaikan beberapa yang terjadi di desa saya, yaitu Desa Watu Kerere yang bertempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Lamboya. Ada beberapa yang saya bisa sampaikan tentang desa saya, itu Desa Watu Kerere. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yunuris Jitropaila, NIM 2452. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal mengapa tak disayang. Nah, saya langsung pada topiknya saja. Desa Watu Kerere merupakan sebuah desa adat yang berlokasi Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Cerita dan peristiwa yang dapat dibagi dari desa ini umumnya berkaitan dengan budaya lokal, kearifan adat, dan kegiatan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang bisa diceritakan mengenai Desa Watu Kerere. Status sebagai kampung adat. Watu Kerere dikenal sebagai salah satu situs kampung adat di Kabupaten Sumba Barat. Ini berarti di desa tersebut memiliki struktur masyarakat, rumah adat, dan tradisi yang masih dijaga dan dihormati secara turun-temurun. Keberadaan kampung adat ini menjadi daya tarik wisata budaya berakar kuat pada kearifan lokal. Festival anti kekerasan terhadap anak. Fakta, sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi di desa ini adalah penyelenggaraan festival anti kekerasan terhadap anak. Fakta, pada bulan Juli 2022, kegiatan ini merupakan hasil inisiatif dari stimulan institusi yang bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di desa tersebut. Itu yang terjadi dari 2022 pada bulan Juli. Mungkin tanggalnya itu saya kurang tahu ya teman-teman, karena ada beberapa kemarin di tahun 2022 diadakan penyelenggaraan festival anti kekerasan terhadap anak. Dan fakta, program selanjutnya, program pemberdayaan masyarakat. Desa Watu Kerere menjadi lokasi kunjungan dan inisiatif pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan untuk perempuan tunggu di era digital, yang menunjukkan adanya upaya-upaya pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat melalui sebagai program pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Cerita rakyat dan warisan budaya. Sebagai bagian dari Sumba, desa ini kaya cerita rakyat dan tradisi lisan yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter seperti religius, jujur, kerja keras, cinta damai, dan tanggung jawab. Warisan budaya ini menjadi bagian penting dari identitas desa yang diceritakan secara turun-temurun. Secara umum, cerita ini yang berkembang di Desa Watu Kerere lebih berfokus pada kehidupan sosial budaya masyarakat adat Sumba Barat dan upaya-upaya modernisasi yang tetap menghargai tradisi lokal, bukan tentang peristiwa dramatis
besar atau konflik yang luas. Nah, ada beberapa yang terjadi di Desa Watu Krere itu. Contohnya cerita rakyat dan yang warisan budaya. Nah, warisan budaya itu sebagai bagian dari cerita rakyat tradisi lisan yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter seperti resiliensi, jujur, kerja keras, cinta damai, dan tanggung jawab. Warisan ini menjadi bagian penting dari desa yang diceritakan secara turun-temurun. Nah, itu ada beberapa yang terjadi pada Desa Watu Krere tersebut. Nah, kemarin di tahun 2000 kemarin ada beberapa yang terjadi mengenai peran pihak mengajak masyarakat merawat PLTS. Nah, saya akan menceritakan sedikit karena setahunya saya itu mungkin hanya sedikit yang saya bisa sampaikan tentang listrik yang terjadi di Desa Watu Krere di tahun 2022 pada September tanggal 13 2022. Ini listrik salah satu kebutuhan utama rumah tangga masyarakat. Nah, kala malam datang, listrik menjadi sumber cahaya menerangi kegelapan matahari bersinar sepanjang tahun di Indonesia. Menjadi energi listrik, teknologi pembangkitan listrik tenaga surya PLTS sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia pun juga turut membangunkan PLTS. Di era energi terbarukan, sinar matahari menjadi salah satu sahabat sumber daya yang tak akan habis, memiliki banyak manfaat selain menghasilkan listrik. PLTS yang sangat ramah di lingkungan. Penggunaannya tidak menghasilkan gas karbon sehingga dapat meningkatkan laju perubahan iklim. Biaya listrik yang penggunaan diesel genset. Hadirnya teknologi ini juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Akses listrik dan kebahagiaan warga Watu Krere. Di Indonesia ini, akses listrik melimpah di kota-kota besar sepanjang malam. Jalanan dipenuhi kerlip lampu berjalan, lampu jalanan, gedung pencakar langit terang, dan bendera menutupi cahaya bulan. Sayangnya, hal ini tidak terjadi di seluruh wilayah. Ada tempat di mana penerapan di malam hari ini masih bergantung pada diesel genset. Akses listrik belum bisa didapatkan semudah di perkotaan. Desa Watu Krere, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu desa pesisir di Indonesia. Bagian timur ini kaya akan sinar matahari kala siang hari, namun masih tergantung pada genset untuk penerangan di malam hari. Akan tetapi tidak semua orang memiliki diesel genset. Masyarakat Watu Krere punya mimpi memiliki cahaya tanpa batas. Di tahun 2017, pemerintah pusat menjawab mimpi mereka dengan membangun PLTS di salah satu dusun, yaitu Dusun 2. Dari total 4 dusun ada di Desa Watu Krere, kehadiran PLTS disambut dengan sukacita karena memberikan semangat baru bagi masyarakat. Dengan adanya PLTS, masyarakat dapat menikmati listrik selama 21 jam dan sehari jauh lebih lama dibandingkan listrik dari diesel genset yang hanya dapat digunakan selama 6 jam hari. Kehadiran listrik dalam jangka waktu
lebih lama juga memberi harapan baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di desa. Sebelum adanya PLTS, hanya terdapat 7 UMKM di Dusun 2. Kini telah pembangunan PLTS terdapat 13 UMKM. Masyarakat membuka usaha seperti menenun, toko sembako, dan penghengkelan pertokoan yang tadinya tutup jam 7 malam kini buka sampai pukul 10. Potensi usaha juga semakin berkembang. Peternakan bisa menggunakan alat untuk ayam potong, sedangkan petani menggunakan alat untuk mengerus kopi. PLTS ini terancam tidak bisa berfungsi maksimal. Seluruh pembangunan PLTS di Dusun 2 didanai oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah desa. Namun kini PLTS terancam tidak bisa bekerja. Pemerintah desa namun kini PLTS terancam tidak bisa bekerja dengan optimal. Satu dari 2 inverter yang merupakan salah satu komponen utama PLTS mengalami kerusakan. Hal ini tersebut menyebabkan kemampuan PLTS menghasilkan listrik berkurang. Kerusakan ini menimbulkan berbagai macam masalah lainnya. Lampu jalanan tidak berfungsi sehingga malam kembali dimeliputi kegelapan. Penghasilan warga merosot karena jam operasional UMKM berkurang. Anak-anak tidak bisa belajar di malam hari. Ada juga kerusakan pada 2 meteran listrik karena pemakaian tidak sesuai. Pemerintah desa telah berupaya untuk melakukan perbaikan, namun terkendala keterbatasan anggaran untuk perbaiki dan pemeliharaan. Pada proyek ACCES Patriot Energi ACCS program PEAP dan yang bertugas di Dusun 3 Desa Watu Kerere menceritakan masyarakat masih banyak yang beranggapan atau bahwa PLTS sepenuh adalah tanggung jawab pemerintah. Pandangan tersebut menjadi alasannya ada anggaran yang cukup, masyarakat harus mau ikut berkontribusi. Meskipun PLTS adalah program pemerintah, pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Namun sayangnya partisipasi masyarakat yang minim menjadi masalah saat PLTS mengalami kerusakan. Solusi dari PT Patriot Energi ACCS proyek accelerating klien energi ACCS yang didanai oleh KOICA dan diimplementasi oleh UNDP saat ini memiliki 23 fasilitator desa. PEAP proyek ACCS akan memberikan akses listrik di 23 desa di Indonesia melalui pembangunan PLTS terpusat di mana desa Watu Kerere adalah Watu Kerere mempersiapkan sejumlah 93 rumah tangga yang akan mendapatkan akses listrik dari PLTS yang akan dibangun di Dusun 3. Belajar dari pengalaman di Dusun 2, Peter menawarkan solusi untuk membantu operasional PLTS yang akan dibangun di Dusun 3. Peter mengajak masyarakat berkontribusi merawat
PLTS melalui iuran bersama yang diwujudkan dalam bentuk voucher listrik desa melalui forum musyawarah desa masyarakat bersama dengan pemerintah desa menyepati iuran bersama melalui voucher senilai 60.000 setiap bulannya. Dari total nilai voucher tersebut 30% dialokasi untuk biaya operasional badan usaha milik desa BUMDes dan 70% untuk biaya pemeliharaan peralatan PLTS. Peter mengembangkan sistem voucher untuk dana operasional dengan melakukan sosialisasi kepada warga terkait pentingnya merawat PLTS bersama-sama. Ia mengajak berdiskusi tokoh-tokoh penting di desa untuk membantu proses sosialisasi baik yang dilakukan melalui forum masyarakat desa maupun melalui home visit ke 93 rumah tangga yang nantinya akan menerima akses listrik dari PLTS yang dibangun oleh proyek ACCS. Dalam sosialisasi ini, ada beberapa yang terjadi pada desa Watukraya itu mengenai listrik, yaitu PLTS. Alasan Peter menggunakan sistem voucher adalah untuk menghindari dugaan gugatan liar jika dilakukan sistem iuran. Peter mengatakan sistem iuran menjadi pemicu masyarakat berpihak bahwa ini adalah pengutakan liar pungli oleh pemerintah desa. Belajar dari pengalaman sistem tersebut sampai menimbulkan konflik diadukan kabupaten, sedangkan di Dusun 3 masyarakat yang tidak kemasukan kode voucher tidak dapat menggunakan listrik. Keterlibatan masyarakat bentuk rasa memiliki. Masyarakat Dusun 3 bersedia membayar iuran operasional PLTS melalui sistem voucher. Mereka memahami bahwa ini berfungsi untuk biaya perbaikan jika nantinya ada kerusakan. Selain itu, masyarakat Dusun 3 juga sukarela menyumbangkan tenaga. Peter bercerita saat ada survei lahan untuk pembangunan PLTS, masyarakat ikut mendampingi tim kontraktor dan membantu proses pengukuran lahan dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat ini merupakan bentuk dari rasa memiliki terhadap PLTS yang akan dibangun. Peter berharap nanti ada saat PLTS sudah dibangun, PLTS ini tidak hanya digunakan tapi dirawat sepenuh hati bersama-sama. Mereka siap menyambut cahaya solusi dari Peter. Ini dilatar belakangi misi pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh proyek ACCS untuk 23 desa dan difasilitasi pelaksanaan oleh pihak di masing-masing desa. Cahaya untuk bersama. Ada beberapa yang saya bisa sampaikan mengenai desa saya, yaitu Desa Watukraya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jika ada perkataan yang menyinggung sama masyarakat setempat, yaitu Desa Watukraya, atau selain itu yang nonton, saya tunggu komen dan like-nya, dan saya tunggu kritik di dalam komentar di bawah ini. Terima kasih.